Kesimpulannya bahwa pohon ini berbuah sebenarnya karena ada akar yang terus mencari sumber. Masuk ke dalam kedalaman sumber yang lebih lagi, mencari sumber makanan buat hidupnya, mencari sumber air buat pertumbuhan pohon ini. Makanya pohon ini akan dengan otomatis menghasilkan buah roh. Dengan kata lain, buah, ranting, batang, termasuk akar itu tuh jadi satu kesatuan supaya pohon ini menghasilkan buah-buah pohon ini gitu ya. Nah, konsep yang sama yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi hidup kita akan berbuah ketika kita menjadi satu dengan Yesus. Ya, Yesus tinggal dalam kita dan kita di dalam Yesus. Jadi hari ini ketika kita berbicara soal buah roh, justru yang perlu dikejar adalah kehidupan yang menyatu dengan Roh Kudus. Jadi hari ini saya mau kasih judul sermon saya, Union with the Holy Spirit. Oke, are you ready? Union itu bicara soal hidup bersama. Jadi dia itu bukan hanya sekedar berjalan bersama ya, ada jarak. Jalannya bersama sih tapi ada jarak gitu ya, enggak. Union itu artinya kita hidup secara bersama. Membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus di setiap saat. Di setiap waktunya kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan berkata Roh Kudus itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Di versi The Passion Translation-nya dibilang another Savior. Jadi Roh Kudus itu ya Tuhan yang tinggal dan menyertai kita. Bahkan dia menyertai selama-lamanya. He will never leave you. Ya, Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kesimpulannya Roh Kudus itu adalah pribadi yang menyertai kita di dalam hidup kita. Bahkan selama-lamanya. Yesus saja menyertai murid-muridnya 3,5 tahun. Tapi Roh Kudus menyertai kita seumur hidup kita dan menyertainya dari dalam kita. Oke. Jadi dari ayat ini kita mengerti betul bahwa sebenarnya tujuan Roh Kudus dicurahkan buat hidup kita adalah untuk dia itu tinggal dalam kita. Artinya union with us. So, Roh Kudus itu bukan sekedar pembantu, tanda kutip ya. Yang kita perlukan baru kita panggil dia. Yang kita butuhkan baru kita minta tolong dia. No, Roh Kudus perannya bukan sekedar membantu kita dari luar. Tapi dia pribadi yang justru ada dalam kita. Dia selalu ada di kita, di hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin ya. Dia selalu menyertai kita. Jadi kehadiran Roh Kudus di hidup kita akan mengubahkan hidup kita ini dari dalam. Dan akan terekspresikan keluar lewat buah roh. Nah minggu lalu Pastor Yudi share ya. Bahwa buah roh itu dibagi ke dalam 3 dimensi kehidupan. Ada inner life, ada relational life, dan ada self mastery. Nah semua dimensi kehidupan ini tuh bicara soal apa yang ada di dalam kita. Ya, semuanya ada di dalam kita. Baik kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Semuanya itu berasal dari dalam kita. Namun terekspresikan keluar untuk orang-orang sekitar kita. Makanya union with the Holy Spirit. Itu tuh hal yang sangat penting yang kita perlu kejar, yang kita perlu usahakan. Untuk kita itu bisa terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Supaya buah-buah ini lahir di kehidupan kita. Nah hari ini saya akan bahas dimensi yang kedua, relational life. Bicara soal kesabaran, kemurahan, kebaikan. Oke. Kita masuk yang pertama, kesabaran, patience. Patience is choosing not to be angry when you have every reason to be. Jadi kesabaran itu
kita memilih untuk tidak marah di saat kita punya kesempatan untuk marah. Jadi kita memilih untuk sabar, enggak marah, walaupun kesempatannya ada untuk kita marah. Ya, dengan kesabaran kita mampu menahan diri kita untuk enggak marah terhadap situasi ketika kita menunggu, ataupun terhadap seseorang yang mungkin menyakiti kita. Tapi kita memilih untuk tidak marah. Nah itu kesabaran. Jadi simpelnya, sabar itu menunggu tanpa menggerutu, emosi tanpa melukai. Ya. Mungkin dalam hidup kita punya momen menunggu sesuatu. Ya. Tapi sabar itu kita nggak menggerutu saat kita menunggu. Begitu juga dalam hidup mungkin kita memiliki dan pasti terjadi ada orang yang melukai kita, yang bikin kita emosi. Tapi kita memilih untuk tidak melukai dia dengan perkataan kita, dengan omongan kasar kita, dengan marah-marahnya kita. Nah itu sabar ya. Nah di dunia ini, hari ini kita hidup, kita terbiasa dituntut untuk serba cepat. Dan enggak hanya cepat, terus harus benar lagi ya. Memang dunia kita hari ini menuntut kita untuk cepat, terus benar. Jadi sepertinya kata lambat, kata salah itu jadi sesuatu yang jelek buat kehidupan kita. Kayaknya itu kata yang negatif ya, karena serba cepat dan harus benar. Nah akhirnya kita sulit mentoleransi ketika jalanan sedang macet, betul ya. Saya pun mengalami itu. Terus kita sulit mentoleransi ketika janjian sama orang, terus orangnya telat. Karena harus cepat, semuanya harus cepat. Bahkan ketika ada dealing bisnis, udah di depan mata nih, udah tinggal closing, karena sesuatu hal terjadi ditunda. Wah kayaknya kita gelisah, kita kesel ya karena dealing bisnisnya nggak langsung cepat, langsung diselesaikan tapi harus menunggu dulu, terhambat gitu ya. Bahkan kita seringkali ingin ketika kita berdoa, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan dengan segera. Karena kita nggak biasa untuk menunggu. Begitu juga ketika ada orang yang salah. Waktu kita di pekerjaan di kantor, ada karyawan melakukan kesalahan, kayaknya kesel, kayaknya pengen marah gitu ya. Karena harus benar, nggak cuma cepat, harus benar. Terus anak-anak nih ya, orang tua, saya sebagai orang tua ngajarin anak, mengulang lagi, kasih tahu lagi, masih aja melakukan kesalahan, masih aja nggak mau dengar, bahkan anak-anak remaja biasanya melawan ya, enggak kayak gitu, mam, enggak kayak gitu, dad, wah kesel jadinya ya, karena enggak bener nih anak gitu. Terus juga sama pasangan, kita gampang marah sekalipun pasangan melakukan kesalahan yang kecil padahal ya, dan kita emosi marah. Sehingga masalah yang kecil ini jadi satu masalah yang besar karena kita meresponinya dengan tidak sabar. Ya, itulah dunia kita hari ini, serba cepat dan harus benar. Tapi Rasul Paulus pernah menasihati jemaat di Roma. Ya, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Paulus ini yang nulis ya. Paulus berkata gini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan katanya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang nulis ini tuh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kita semua tahu ya, waktu dia melayani gak gampang. Dia pernah dicambuk, dimasukin penjara, kapal karam, perut lapar itu kayaknya udah sehari-hari dan banyak hal yang dia terima. Sengsara banget pelayanannya. Tapi seorang Rasul Paulus ini di tengah kesengsaraannya dia menulis kita bermegah dengan kesengsaraan kita. Bisa dibayangkan gak ya? Bermegah di tengah kesengsaraan kita. Kenapa? Karena dia punya alasannya. Kesengsaraan katanya menimbulkan tahan uji. Terus tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ini puncaknya Paulus bilang, pengharapan tidak mengecewakan. Coba, kalau kita bayangkan pelayanannya begitu dihadapi dengan kesulitan demi kesulitan. Boro-boro cepat gitu ya, ini mah benar-benar nggak benar. Banyak tantangan yang dihadapi. Tapi Paulus bisa berkata,
saya bermegah di tengah kesengsaraan kita. Coba orang gila mana ya yang bisa menulis dan menghidupi hal ini. Padahal kalau secara saya belajar gitu ya, kalau saya bayangkan aja, Paulus itu kayaknya punya tipe kepribadiannya dominan. Ya. Kenapa? Buktinya banyak. Paulus itu sangat teguh dalam pelayanannya. Wah, kayaknya nggak gampang nyerah. Wah, dominan sekali ya dia. Terus juga dia bahkan dulunya menganiaya orang Kristen. Wah, sangat berani. Ya, sangat berani. Terus sangat vokal, banyak teguran. Kalau negur itu tegas banget ya. Buktinya banyak surat Paulus yang berisi soal teguran. Nah, kita semua tahu karakteristik tipe dominan itu mudah meledak-ledak. Emosional. Kalau ada hal yang nggak sesuai dengan perencanaannya dia, wah gelisah, marah gitu ya. Dominan soalnya. Tapi kalau seorang Paulus yang dominan ini, dia bisa berkata, bermegah dalam kesengsaraan. Bisa dibayangkan gak ya? Seorang tipe yang kayaknya harus semuanya sempurna, tapi dia bisa bilang, oke, hal yang salah, hal yang gak cepat, hal yang gak sesuai dengan sesuai dengan kehendak saya berkata itu kesengsaraan dan saya bisa bermegah di situ. Kalau saya bisa bayangkan, ini mah bukan Paulus banget. Pasti bukan Paulus banget. Tapi Paulus saya percaya dengan sangat yakin Paulus mengandalkan kekuatannya Roh Kudus. Makanya ayatnya bilang gini, karena kasih Allah, Paulus bilang kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan ini kunci Paulus bisa segila ini. Karena dia meresponi semua kesengsaraannya karena dia bergantung sama Roh Kudus. Dia hidup bersama dengan Roh Kudus. Union with Holy Spirit. Ya, jadi hari ini saya mendorong setiap kita, mari hidup bersama dengan Roh Kudus. Benar-benar melekat sama kasihnya Roh Kudus, benar-benar bergantung sama kekuatannya Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan akan mengubahkan hidup kita. Kalau hari ini kita berpikir jadi sabar susah atau gampang? Ya susah sih. Ngajarin anak berulang-ulang susah, nggak dengar lagi. Terus pulang ke rumah, wah ada pasangan yang selalu melakukan kesalahan yang sama. Kesel nggak? Kesel sih. Nggak gampang. Terus banyak hal lah yang bisa bikin kita emosi. Rekan kerja, rekan pelayanan yang menyebalkan banyak ya. Bikin aja ada emosi. Tapi saya percaya bahwa waktu kita menghadapi semuanya itu, kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Union with the Holy Spirit. Amin ya. Itu yang pertama, kesabaran. Yang kedua, kemurahan. Kemurahan hati atau kindness. Kindness means showing goodness, generosity, and compassion to others. Jadi bicara soal kindness ini, kita bicara soal 3 poin atau 3 kunci utama. Goodness, generosity, dan compassion. Nah, Yesus pernah bercerita satu perumpamaan. Satu perumpamaan ini ketika Yesus ada seorang ahli Taurat yang bertanya, tujuannya ingin mencoba Yesus. Dan Yesus menjawab dengan perumpamaan ini. Ya. Perumpamaan ini, boleh ayatnya ya di Lukas 10 ayat 30-35. Jadi perumpamaan ini, waktu Yesus menceritakan, ceritanya itu singkat cerita, ada seseorang yang dirampok di tengah jalan, kemudian seorang ini dipukuli, ya hingga hampir setengah mati katanya, kondisinya setengah mati. Jadi orang ini dipukuli sampai kondisinya setengah mati, sekarat ya, sekarat, benar-benar tak berdaya. Nah di tengah kondisi yang sekarat itu, lewatlah orang yang pertama. Dibilang kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ada seorang imam lewat. Imam kalau hari ini mungkin gambarannya kalau hari ini seorang imam itu seperti pengerja gereja. Seorang full timer yang mengelola bait Allah. Ya, dia tuh hamba Tuhan, pastor lah kalau hari ini. Tapi imam ini ketika melihat orang ini setengah hidup ya sekarat, dia melewatinya, nggak peduli jalan. Lalu kemudian datang orang yang kedua, seorang Lewi. Nah orang Lewi ini kalau hari ini gambarannya mungkin staf gereja, mungkin orang-orang yang membantu pelayanan, volunteer, home leader mungkin ya, zone leader mungkin. Nah
Seorang Lewi ini ketika lihat, dia lewat juga. Enggak nolongin. Tapi ada orang yang ketiga, orang Samaria. Nah, siapa orang Samaria? Orang Samaria ini adalah orang yang sebenarnya secara culture, secara budaya, dia itu berselisih dengan orang Yahudi. Nah, yang nanya kan ahli Taurat, ya, orang Yahudi. Dan Yesus sengaja kasih contoh orang Samaria. Karena secara budaya memang mereka berselisih. Tapi luar biasanya orang Samaria ini memiliki kemurahan hati. Dia kindness dan mau menolong orang ini. Ya, kita lihat ayatnya. Orang Samaria ini murah hati karena memiliki 3 hal ini. Yang pertama, compassion. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayatnya bilang seperti itu. Ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, full of compassion. Dan yang kedua, orang Samaria ini goodness sama orang yang tak berdaya ini. Dibilang ayatnya, dia membalut lukanya setelah dikasih alkohol, ya, dikasih menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kalau hari ini mungkin alkohol, dibersihin dulu. Kemudian dibalut lukanya. Nah, ngebalut luka itu kotor, ya. Mengotori tangannya pasti, mengotori mungkin darahnya, nempel-nempel gitu ya. Tapi orang Samaria ini goodness, dia tetap melakukannya. Terus juga enggak hanya sekedar membalut lukanya, dia menaikkannya kepada keledainya. Kalau hari ini mungkin mobilnya dinaikin, kemudian membawanya dan merawatnya. Dibawa ke rumah sakit terus dirawat gitu ya. Kalau hari ini penginapan, kalau hari itu di Alkitabnya tulis di penginapan, dia membawa ke penginapan. Nah, terus orang Samaria juga murah hati karena dia generous. Dibilang menyerahkan 2 dinar kepada rumah sakit. Kalau hari itu penginapan, mungkin hari ini rumah sakit lah ya, bayangkan rumah sakit. Dia serahin tuh uang, terus dia bilang, kalau ini kurang, kalau engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya ketika aku kembali. Wah, orang Samaria ini dia kindness, dia full of compassion, dia goodness, dia generous sama orang yang tak berdaya ini. Nah, hari ini buat setiap kita, mari murah hati bukan karena sekedar tanggung jawab. Kalau Imam dan Lewi tadi mungkin menolong sekedar tanggung jawab. Karena dia punya status untuk melayani. Tapi hari ini buat setiap kita, mari waktu kita kindness sama orang, jangan sekedar tanggung jawab. Dan juga jangan kindness ke orang karena lihat status atau derajat orang tersebut. Kalau dia pemimpin, oke lah saya kindness. Kalau orang ini bisa bantu saya, oke lah saya baik sama kamu. Ya, jangan seperti itu. Tapi mari kita murah hati kepada semua orang. Karena Roh Kudus yang ada dalam kita yang akan bekerja sehingga kita menghasilkan buah kemurahan hati ini buat orang-orang. Sebagai contoh jangan jauh-jauh ya, ketika di rumah aja. Ketika di rumah. Apakah kita benar-benar kindness kepada orang-orang yang ada di rumah? Atau kita hanya kindness karena sebatas tanggung jawab? Contoh sebagai anak yang belum menikah ya. Apakah kita telepon orang tua kita kalau lagi butuh? Atau dalam kondisi yang urgent, misalnya orang tua lagi sakit baru telepon, baru tanya kabarnya, baru intens telepon. Kalau itu kita lakukan, I think itu sekedar tanggung jawab. Tahu sih kita sebagai anak harus perhatian, tapi perhatiannya sekedar tanggung jawab lah. Kalau orang tua lagi sakit, kalau kita lagi butuh orang tua. Hanya sebatas tanggung jawab. Tapi mau nggak hari ini kita kasih perhatian ke orang tua ya karena itu berasal dari dalam kita. Karena kita kindness, karena kita peduli sama orang tua kita. Ataupun buat setiap pasangan nih yang udah menikah, bahkan udah punya anak. Kayak saya misalnya sebagai suami, sebagai seorang daddy, ayah. Apakah kita kasih perhatian sebatas tanggung jawab? Hanya memberikan uang bulanan kepada istri dan menyekolahkan anak, and that's it. Kalau itu hanya kita lakukan, kita hanya kindness sebatas tanggung jawab. Tapi mari memberikan kindness buat keluarga kita, memberikan waktu yang terbaik, perhatian buat pasangan dan anak kita. Yang itu semuanya berasal dari hati kita, karena kita mengasihi. Nah, saya mau testimoni dikit. Jadi minggu ini, minggu kayaknya nggak tahu kenapa jadi minggu yang sangat super sibuk. Banyak kejutan di minggu ini. Saya super sibuk, hektik banget di pelayanan saya, termasuk pekerjaan saya hari ini ya. Terus juga ditambah anak tiba-tiba masuk rumah sakit.
Wah, itu kejutan yang luar biasa. Yang mengakibatkan saya harus backup beberapa hal yang harus istri atau meme kerjakan ya. Nah, saking hektiknya nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat hadiah. Minggu ini saya harus prepare 4 bahan pengajaran di minggu ini. Aduh, luar biasa minggu ini ya. Prepare hari ini buat sermon ya. Setelah pulang sermon ini ini harusnya meme tapi saya harus backup kan. Saya harus ngajar di Komsel Gabungan Saud 1, 3 dan Tangerang. Mana suaranya? Wah. Tiba-tiba saya harus prepare untuk share di Komsel Gabungan. Belum lagi kemarin hari Sabtu ada kelas ILC, ICC Leadership kelas. Saya juga harus ngajar di situ, prepare juga, betul. Dan juga saya punya PA rutin setiap hari Jumat bersama beberapa leader. Prepare juga bahannya. Nggak tahu kenapa, entah saya kurang manajemen waktu atau gimana, pokoknya tiba-tiba harus siapin 4 bahan, super sibuk ya. Belum lagi kunjungan dan melakukan beberapa pekerjaan yang lainnya. Nah tapi di tengah kehektikan ini, tadinya saya berpikir kayaknya nggak perlulah ke rumah sakit. Nggak perlu ya, bisa bilang kayak ke Memeng, toh sermon aja nggak beres-beres saya harus prepare ya. Bahkan sampai kemarin malam masih prepare. Kayaknya nggak beres-beres ya. Tapi saya tahu kewajiban saya bukan hanya sekedar tanggung jawab. Bukan hanya sekedar udahlah kan Medi udah saya bayarin asuransi. Udah cukup kayaknya saya nggak perlu kasih perhatian. Saya udah kindness buat Medi kayaknya. No ya. Kebaikan saya, kindness saya bukan sebatas tanggung jawab. So saya putuskan untuk setiap hari pulang mengerjakan segala sesuatu sekitar sore lah saya pulang enggak langsung ke rumah tapi ke rumah sakit. Nemenin Medi bahkan gak hanya itu main sama dia sampai malam. Dan karena dia di rumah sakit ya dia selalu tidur siang jadi tidurnya malam jam 10. Saya harus nemenin sampai dia sebelum tidur dan saya baru pulang ke rumah malam harus ngerjain lagi, prepare khotbah lagi dan lain sebagainya. Tapi saya tahu saya mengerjakan saya kindness bukan sekedar tanggung jawab. Tapi ada full of compassion buat keluarga saya. Karena segala sesuatu yang berasal dari hati pasti menyentuh hati. Ya, pasti kerasa kalau kita kindness dari hati, pasti kerasa sama orang. Kalau kita pura-pura kindness juga pasti kerasa sama orang. Ya. Pasti kerasa ya. Pernah ya kalau ada orang yang baik sama kita tapi kita tahu dia mah pura-pura atau butuhnya aja gitu ya makanya dia baik. Pasti kita juga biasa aja ya. Tapi kalau orang kayaknya melakukan dari hati, dia kindness dari hati. Kayaknya kita merasa diberkati, merasa tersanjung, merasa dicintai gitu ya. Karena semuanya dari hati dan akan menyentuh hati. Oke, nah jadi hari ini mari union with the Holy Spirit. Kalau kita kindness hanya kepada orang yang kita sukai aja, itu tuh bukan kindness. Tapi itu tuh insting, itu tuh alaminya manusia. Itu naturalnya manusia. Orang baik sama kita dan kita kindness sama orang tersebut, itu mah insting, itu mah alami. Tapi ketika kita kindness sama orang, orangnya yang menyebalkan buat hidup kita, itu baru pekerjaan Roh Kudus yang dia kerjakan dalam hidup kita. Amin ya. Amin ya. So mari bilang kiri kanannya kindness ya. Oke. Yang ketiga, kebaikan atau goodness. Goodness is choosing to do good and care for others. Jadi kebaikan ini adalah melakukan tindakan yang baik demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Jadi goodness memiliki sesuatu yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Nah, goodness itu kan kebaikan, kindness itu murah hati ya, murah hati. Tadi saya banyak nyebut kebaikan, kindness itu murah hati. Nah jadi goodness sama kindness ini serupa tapi nggak sama. Jadi kindness itu adalah sesuatu yang berasal dari hati kita, terekspresikannya menjadi karakter. Goodness, generosity, compassion, itu tuh sifat atau karakter ya. Jadi dari hati kita hasilnya sifat atau karakter. Tapi kalau goodness, sesuatu yang berasal dari hati, dan terekspresikannya menjadi tindakan, menjadi action. Sama kayak orang Samaria, perumpamaan tadi. Orang Samaria ini kindness, dia punya belas kasihan, dia kayaknya tergerak hatinya, dia full of compassion. Tapi dia gak berhenti di kindness, kan ada orang ya aduh kasihan lah, tapi gak ngelakuin apa-apa. Ya itu hanya sebentar kindness ya, hanya sekedar kindness.
Tapi orang Samaria ini dia nggak berhenti dari murah hati, dia nggak stop di situ, tapi dia goodness, dia melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, dia bantu orang ini sampai sembuh. Nah Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan berkata ketika kita melakukan perbuatan baik, maka orang tersebut akan memuliakan Bapa di surga. Artinya apa? Artinya perbuatan baik kita yang kita lakukan buat orang tersebut, pasti dirasakan sama orang tersebut. Pasti dirasakan sama orang lain perbuatan baik kita. Bahkan saking dirasanya, orang tersebut sampai memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi perbuatan baik kita pasti dirasa. Nah sama seperti kindness, goodness pun perlu lahir dari dalam hati kita. Bukan sekedar tanggung jawab gitu ya. Karena kita berbuat baik dari hati, ya itu akan menyentuh orang. Jadi jangan berbuat baik, goodness ini karena pekerjaan atau tanggung jawab, bukan karena lihat status atau derajat orang lain, tapi mari lakukan dari hati. Nah, waktu kita mengerjakan dari hati, orang lain akan rasa, betul ya? Tadi firman Tuhan bilang, orang lain akan memuliakan Bapa di sorga. Itu tuh waktu kita melakukan goodness dari hati. Nah lebih lagi kalau kita melakukan goodness dari hati plus pekerjaan Roh Kudus. Makanya dampaknya orang-orang akan memuliakan Bapa di sorga. Oke. Nah testimoni lagi. Jadi saya punya anak rohani di Bandung. Dia itu anak rohani yang sangat introvert. Ya. Saya nggak sebut nama di sini karena by the way saya belum izin, tapi ini ceritanya sangat menginspirasi, belum izin ke anak ini. Terus ya dia seorang introvert, nggak tahu dia nyaman gak untuk diceritakan kehidupannya gitu. Jadi saya bilang aja anak rohani saya ini si A ya. Jadi si A ini sangat pribadinya introvert. Jadi kalau ketemu orang, anak ini tuh sedikit bicara tapi banyak tersenyum. Ditanya senyum, dijailin senyum. Dipuji senyum juga ya, kayak jarang tuh ngomong tapi banyak tersenyum. Dan dia tertanam di The Bridge dan waktu tertanam kan kita sebagai leader itu selalu ngajarin anak-anak untuk menjadi dampak buat buat orang-orang di luar sana, buat marketplace-nya lah. Dan marketplace-nya anak-anak Bridge ya sekolah dan kampus. Jadi kita selalu mengencourage, ayo jangkau orang yuk, ayo bawa orang ke gereja, ayo berkati orang di luar sana. Nah seperti anak introvert pada umumnya, dia cukup tidak peduli dengan ajaran itu ya. Gak peduli, cuek aja, yang penting saya ke gereja, homesel jadi anak baik, cukup gitu ya. Tahunan berlalu ya, beberapa tahun berlalu, tetap pasti di encourage setiap tahun, setiap waktu, setiap anak-anak Bridge untuk menjangkau, ya, menjadi berkat buat orang di luar sana. Nah, tapi ya anak introvert ya, kayaknya nggak excited lah soal menjangkau. Nah, tahunan berlalu singkat cerita, ada satu kejadian di sekolahnya. Yang ini masih SMA. Jadi kejadian di sekolahnya, ada di mana teman kelasnya, sebut saja si B, dijauhi oleh seluruh angkatan, seluruh teman-temannya di sekolah, dijauhi. Kenapa dijauhi? Karena si B ini melakukan satu tindakan yang gak oke lah, yang kayaknya mengganggu orang lain, dan itu gak pantas juga, sehingga orang-orang tahu dan meninggalkan si B ini, gak mau berteman, gitu ya, gak mau berteman, disisihkan. Ya. Nah si A ini anak rohani saya, bingung, awalnya bingung banget. Dia itu gimana ya, harus bersikap sama temannya. Dia berpikir kalau saya jauhi juga teman ini, si B ini, dia jadi gak punya teman. Tapi kalau saya temenin dia, nanti saya gak punya teman. Ya. Karena dijauhi teman-temannya. Jadi dia bingung, dia berpikir. Singkat cerita ya dia setelah diskusi sama orang tuanya, diskusi sama setiap leader yang ada di Bridge. Dia diskusi akhirnya dia memutuskan oke lah. Saya mau goodness aja sama teman saya ini, si B ini. Saya mau goodness aja lah. Mungkin gak terlalu dekat ya. Tapi setiap ada kesempatan dia melakukan kebaikan. Dia sapa, dia tanya, dia ajak ngobrol. Sampai akhirnya dia kepikiran iya ya kayaknya oke lah saya ajakin dia aja ke gereja.
Nah karena si B ini nggak punya teman, akhirnya si B ini oke lah saya ikut kamu ke gereja. Cuman satu-satunya orang yang mau ngobrol sama saya, oke lah saya ke gereja ikut kamu. Nah ternyata lambat laun setelah dia di gereja, hidupnya mulai berubah. Hidupnya mulai berubah, hidupnya mulai baik. Nah saking berubahnya, orang-orang yang tadinya ninggalin dia, teman-temannya yang ninggalin si B ini, mulai lihat kok dia berubah ya. Akhirnya mau berteman dan si B ini akhirnya punya circle yang baru. Circle pertemanan yang baru. Nah terus berjalan, si B ini tetap gereja, tetap homesel. Terus udah gitu dia punya pertemanan yang baru. Nah tanpa disadari si B ini akhirnya orangnya memang cukup ini kata si A ini orangnya cukup cukup berdampak di pertemanan lah. Maksudnya dia tuh sebenarnya bisa berteman atau bergaul gitu ya dengan banyak orang. Nah singkat cerita si B ini akhirnya mulai ngajakin teman-temannya dari mulai circle barunya, terus dari circle barunya ini berpengaruh lagi, mulai banyak yang ikut ke gereja. Terus 3 minggu lalu saya ketemu si A. Anak rohani saya tanya, wah kamu luar biasa hidupnya berubah ya dari seorang introvert sekarang mulai ajakin teman. Terus dia mulai cerita yaitu terobosan buat hidup saya, dia juga menyadari hal itu. Dan dia ngasih lihat satu grup WhatsApp yang isinya anak-anak yang dia ajakin. Dari si A ini ngajakin si B ngajakin beberapa temennya. Jadi si A sama si B ini mulai, wah jadi semangat ngajakin orang-orang. Terus dia liatin dalam waktu 6 bulan ada 45 orang yang berhasil dibawa ke gereja dan ke homesel. Wow. Ketika kita goodness sama orang, ketika si A ini goodness sama orang dari hatinya, bukan karena status atau derajat orang tersebut, nggak dianggap orang ini ditinggalin temennya, tapi dia goodness, dia mau memberikan kebaikan, dia lakukan sesuatu, cuman ngajak ngobrol. Tapi goodness yang dia lakukan, nggak hanya membuat si B ini berterima kasih sama si A ini, tapi membuat lewat goodness ini nama Bapa di sorga dimuliakan. Banyak orang-orang yang akhirnya dimenangkan, dijangkau. Belum semuanya tertanam, tapi 45 orang ini ada di gereja, ada juga yang di homesel. Seperti itu ya. Makanya Galatia 6 ayat 9-10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mungkin pada awalnya ketika kita berbuat baik kayak gak terjadi apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita tidak menjadi lelah, terus melakukan goodness buat orang. Sehingga waktunya datang kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan menuai kebaikan kita yang kita tabur buat hidup orang lain. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, saya undang tim PW untuk maju. Sebelum saya tutup, saya mau panggil satu orang untuk testimoni hari ini. Saya lihat hidupnya benar-benar disertai Roh Kudus, hidup bersama dengan Roh Kudus. Karena dia melewati musim yang enggak nyaman, tapi dia memilih untuk tetap sabar. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang kindness sama orang ini, sehingga orang ini mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan gak hanya itu, dia hari ini melakukan goodness buat banyak orang. Dia tetap melayani, meng-caring banyak orang. Dan kita mau dengar ceritanya dari Andrea. Wah, kasih tepuk tangan buat Andrea. Oke, jadi halo, perkenalkan nama saya Andrea. Saya udah berjemaat di ICC Bridge Bandung dari tahun 2017 sampai saat ini saya ada di ICC Bridge Community College di Jakarta ini. Jadi hari ini saya mau berbagi testimoni sedikit tentang bagaimana Tuhan itu menuntun hidup saya melalui buah-buah roh yang udah di sharing tadi, yaitu kesabaran, kemurahan hati, dan juga kebaikan. Pergumulan mengenai pendidikan sebenarnya udah saya alami itu sejak dari masa SMP. Saat itu orang tua saya itu sangat berjuang banget lah buat saya menyalurkan saya, karena saya juga ada 2 adik di bawah saya gitu. Sehingga banyak sekali yang harus dibayarkan secara sekaligus gitu untuk 3 orang anak ini. Lalu di mana kondisi tersebut itu membuat saya mulai mengerti apa artinya bersandar pada penyertaan Tuhan dari umur segini gitu.
dan juga belajar memiliki hati yang tetap percaya dengan sabar dan dalam setiap proses yang saya jalani. Dan hari itu puji Tuhan saya mendapatkan sponsorship full sampai SMA. Dan buah kesabaran itu nggak berhenti hanya di saya aja, adik-adik saya pun mendapatkan beasiswa tersebut. Lalu memasuki kelas 3 SMA, kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan kembali memenuhi hati saya. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang masih tidak memungkinkan, saya terus bertanya-tanya apakah saya masih bisa lanjut kuliah atau tidak. Namun di tengah ketidakpastian itu, saya belajar lagi tentang kesabaran ini. Saya memilih untuk tidak menyerah pada keadaan, saya tetap berdoa dan berusaha memberikan yang terbaik di sekolah, di dalam keluarga maupun dalam pelayanan saya di gereja. Saya belajar sabar menjalani keseharian saya dengan iman bahwa waktu Tuhan itu nggak pernah terlambat, bahkan ketika jawabannya itu belum terlihat. Jawaban pertama pun datang ketika Tuhan membukakan jalan melalui beasiswa dari kampus yang memotong biaya pendidikan saya sehingga saya hanya perlu bayar SKS-nya aja selama 4 tahun saya berkuliah. Tapi ujian iman ini juga belum selesai karena kenyataannya orang tua saya pun masih merasa kesulitan untuk membayar biaya SKS tersebut. Di titik inilah saya benar-benar merasakan makna dari kemurahan hati Tuhan. Dan di tengah keterbatasan ini Tuhan tetap menunjukkan kemurahannya bukan hanya melalui pertolongan, tetapi juga melalui kekuatan yang diberikan kepada saya untuk tetap bertahan dan tidak kehilangan pengharapan. Meskipun keadaannya sulit, saya memutuskan untuk tetap kuliah dengan sungguh-sungguh, terus melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan saya. Saya terus membawa pergumulan ini dalam doa setiap hari, hingga akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya melalui tangan orang lain. Saya mendapatkan lagi sponsorship yang membiayai seluruh biaya kuliah saya sampai selesai. Saya sadar bahwa semua ini adalah bukti nyata dari kemurahan hati Tuhan yang tidak pernah habis gitu, yang digerakkan melalui orang-orang di sekitar saya. Berawal dari kemurahan hati yang saya terima, buah kebaikan Tuhan terus mengalir deras dan membukakan banyak pintu berkat dalam hidup saya hingga saat ini. Kebaikan Tuhan bukan hanya terlihat dalam hasil, tetapi juga dalam setiap proses yang Dia tuntun dengan setia. Di masa magang saya kemarin, Tuhan memberikan kemudahan saya untuk bergabung di Apple Developer Academy. Dan bahkan setelah menyelesaikan masa bekerja di sana, langkah saya juga kembali dimudahkan untuk mendapatkan tempat magang di Paragon sampai saat ini. Sekarang saya sudah di tahap akhir kuliah dan bersiap untuk lulus. Kebaikan ini tuh nggak hanya berdampak pada karir saya, tetapi juga memampukan saya untuk tetap melayani dan menjadi support system bagi keluarga saya. Melalui semua ini, saya belajar bahwa saat kita berjalan dalam kesabaran dan menerima kemurahannya, Tuhan itu akan menutupnya dengan kebaikan yang jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. ICC, mungkin hari ini Tuhan tuh sedang mengajar kita hal yang sama. Mari jangan berhenti di proses Tuhan yang sedang kerjakan dalam hidup kita. Tetap berjalan dalam kesabaran, tetap percaya pada kemurahan Tuhan, karena pada akhirnya kita semua akan melihat kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Thank you ICC, Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you Dea. Boleh kasih apresiasi buat Dea. Thank you so much Dea. Kita lihat ya, hidup Andrea itu mungkin awalnya mengalami banyak tekanan. Yang kayaknya ini salah nih, kayaknya gak cepet ya, kayaknya untuk sekolah aja susah. Tapi dia memilih untuk sabar. Sehingga kesabarannya, pada akhirnya Andrea boleh menerima kindness dari banyak orang, ya, lewat beasiswa yang dia dapat dari kampus. Terus ada orang-orang yang memang jadi donatur sponsorship untuk dia bisa melanjutkan kuliahnya. Banyak berkat yang dia terima. Dan gak hanya itu, dari dulu sampai hari ini dia terus melakukan kebaikan atau goodness. Dia terlibat dalam pelayanan fotografi, terus juga melayani di pembapaan, caring beberapa anak ya dia di The Bridge. Bahkan gak sampai situ, dia sekarang sedikit support untuk keluarganya secara finansial. Wah, banyak melakukan kebaikan ya. Dan saya percaya semuanya ini kalau secara manusia gak mungkin. Tapi dia berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hidup bersama dengan Roh Kudus. Union with the Holy Spirit. Makanya hari ini saya encourage setiap kita. Iya, ada buah roh yang perlu kita hidupi. Tapi lebih dari semuanya itu,
kita perlu sadari ada pribadi Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Kita perlu memutuskan hidup kita untuk terus hidup bersama dengan Roh Kudus. Union with the Holy Spirit. Karena pohon itu nggak pernah berusaha untuk menghasilkan buah. Pohon itu hanya perlu melekat sama sumber. Melekat aja. Akarnya terus mencari sumber lebih dalam. Nah, banyak orang Kristen merasa capek karena dia berusaha jadi sabar, berusaha jadi murah hati, berusaha menjadi baik buat banyak orang dengan kekuatannya sendiri. Padahal yang harus dilakukan oleh setiap kita adalah tinggal dekat, menetap sama sumber. Kalau hari ini kita masih struggle untuk hidup dengan sabar, hidup dengan murah hati, hidup dengan kebaikan. Masalahnya itu bukan karena kita kurang berusaha, tapi kamu belum hidup union with the Holy Spirit. Makanya buah roh itu bukan sesuatu yang kita hasilkan dengan kekuatan kita, tapi buah roh itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dihasilkan di dalam hidup kita. Oke? Dapetin sesuatu hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini mari menyembah Tuhan. Dan ketika kita memiliki momen untuk menyembah, hari ini saya mengencourage setiap kita, jangan sekedar bernyanyi, tapi hampiri Roh Kudus. Sadari betul Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia Spirit of Hope. Dia akan selalu memberikan kita kekuatan. Dia akan selalu memberikan kita pengharapan. Dia ada di dalam hidup kita. Dan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Hari ini mari menyembah Tuhan.